Selamat datang di channel Info-Infosa. Bayangkan ini, sebuah negara besar, dengan sejarah kekaisaran yang mendunia, bertekad berdiri tegak, mandiri, dan menantang dominasi teknologi barat di udara. Negara itu adalah Turki, dan ambisi mereka bernama Kaan, jet tempur siluman generasi kelima, simbol kemandirian nasional. Kaan bukan hanya pesawat, dia adalah reaksi. Reaksi atas pengkhianatan, reaksi atas sanksi, dan reaksi atas ditendangnya Turki dari program jet tempur terbesar dunia, F-35 Lightning II. Turki ingin menunjukkan pada dunia, kami tidak butuh F-35. Kami bisa membuat yang lebih baik, sendiri. Namun, di tengah gemuruh penerbangan perdana Kaan yang membanggakan, sebuah kabar mengejutkan datang, bukan dari medan perang, tapi dari meja birokrasi di Washington. Sebuah perang dingin baru tengah terjadi, dan senjata terbarunya bukanlah rudal, melainkan izin ekspor. Kongres Amerika Serikat, entitas politik yang jarang kita dengar suaranya dalam urusan militer ini, baru saja menahan izin ekspor untuk jantung vital Kaan, mesin jet F-110 General Electric. Ini bukan sekadar penundaan pengiriman suku cadang biasa. Ini adalah palu godam yang menghantam tepat di fondasi program jet tempur yang menelan miliaran dolar. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa Amerika tiba-tiba menarik tuas rem tepat saat Kaan lepas landas? Dan yang lebih penting, bisakah Turki benar-benar mengatasi blokade teknologi ini, atau akankah Kaan menjadi monumen ambisi yang prematur? Mari kita selami kisah ketegangan diplomatik dan teknologi paling panas saat ini. Inilah realitas pahit di balik kemewahan jet tempur siluman Kaan. Jantung yang ditahan. Mengapa F-110 begitu krusial? Untuk memahami seberapa parah situasi ini, kita harus tahu apa sebenarnya mesin F-110 General Electric ini. F-110 bukanlah mesin baru. Dia adalah kuda pekerja legendaris yang menggerakkan jet tempur F-16 Fighting Falcon dan F-15E Strike Eagle Amerika. Turki sudah memiliki pengalaman puluhan tahun memproduksi mesin ini di dalam negeri di bawah lisensi untuk armada F-16 mereka. Jadi, ketika mereka merancang Kaan, memilih F-110 untuk prototipe awal adalah pilihan yang logis dan paling realistis. Mengapa? Karena teknologi membuat jet tempur itu hanya setengah pertempuran. Pertempuran sesungguhnya adalah membuat mesinnya. Mesin jet generasi kelima membutuhkan material khusus, toleransi suhu tinggi yang ekstrim, dan tingkat dorongan yang sangat sulit dicapai. Bahkan negara adidaya seperti Tiongkok butuh waktu puluhan tahun berjuang dengan mesin WS-15 mereka untuk jet J-20. Turki punya program mesin lokal mereka sendiri, yang disebut TITF 35.000. Ini adalah masa depan, mesin yang dirancang untuk memberikan kemandirian penuh bagi Kaan. Namun, coba lihat garis waktu, TF 35.000 saat ini masih jauh dari kata selesai dan siap diintegrasikan. Para ahli memperkirakan mesin lokal baru akan siap diintegrasikan pada akhir dekade ini, sekitar 2029 hingga 2030. Artinya, selama kurun waktu 5 hingga 6 tahun ke depan, program Kaan bergantung sepenuhnya pada F-110G. Prototipe pertama Kaan yang berhasil terbang pada Maret 2024 menggunakan sepasang mesin F-110. Prototipe kedua, ketiga, dan batch produksi awal yang direncanakan untuk tahun 2025 dan 2026, semuanya masih membutuhkan mesin F-110 untuk melanjutkan pengujian dan mencapai kematangan desain. Ketika Kongres Amerika menahan izin ekspor mesin ini, yang mereka lakukan adalah menahan jantung artifisial Kaan. Proses perizinan yang tertahan tanpa batas waktu yang jelas, sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, bukanlah penolakan formal. Itu adalah ancaman senyap, sebuah pemberhentian yang bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, jika tekanan politik terus bermain. Tanpa mesin ini, jalur produksi Kaan akan mandat. Proyeksi untuk mengirim batch pertama ke Angkatan Udara Turki pada awal 2030-an akan terganggu total. Simbol kebanggaan nasional Turki ini, kini terhenti di udara, diikat oleh kawat politik yang ditarik dari Washington.
Sanksi dan strategi. Mengapa Amerika menekan sekarang? Keputusan Kongres AS ini bukan tiba-tiba. Ini adalah babak terbaru dari saga panjang ketegangan Turki AS yang dimulai dengan satu kata, S-400. Ingat kembali tahun 2019. Turki, sebagai anggota kunci NATO, membuat keputusan strategis yang membuat Amerika marah besar, membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Amerika menganggap S-400 adalah ancaman keamanan bagi aliansi NATO, khususnya bagi teknologi F-35. Konsekuensinya saat itu sangat brutal. Turki didepak keluar dari program F-35, padahal mereka adalah mitra produksi dan sudah memesan banyak unit. Turki dikenai sanksi berat di bawah Undang-Undang CAATSA. Kaan, sejatinya, adalah jawaban Turki atas pengusiran F-35. Turki menggunakan pengalaman dan dana yang tadinya ditujukan untuk F-35 untuk mengembangkan jet mereka sendiri. Kaan adalah simbol perlawanan. Nah, ketika Turki mulai berhasil, prototipe terbang, menarik minat pasar, Amerika melihat titik kelemahan yang baru dan strategis, mesin F-110. Mengapa Kongres menggunakan hak peninjauan mereka sekarang? Turki, yang dulu dikeluarkan dari program F-35 karena membeli S-400 dari Rusia, kini menghadapi dilema yang sama sekali baru. Jet tempur siluman yang mereka ciptakan sebagai balasan, kini malah tercekik oleh ketergantungan pada teknologi Amerika. Sebuah ironi yang pahit. Jika blokade ini berlanjut, nasib Kaan akan terancam. Program produksi batch awal akan tertunda, kredibilitas ekspornya dipertanyakan oleh negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia, dan mimpi Turki menjadi kekuatan industri pertahanan self-sufficient akan tertunda jauh. Bisakah mereka pivot? Bisakah para insinyur Turki benar-benar mempercepat proyek mesin TF-35.000 yang sangat kompleks? Atau, apakah mereka harus tunduk pada tekanan politik Washington demi mendapatkan lisensi F-110 yang sangat mereka butuhkan? Keputusan yang diambil Turki dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi blueprint bagi setiap negara yang bercita-cita membangun kekuatan militer sendiri. Ini akan menjadi pelajaran mahal tentang harga kemandirian. Apakah Anda berpikir Turki akan menyerah pada tekanan Amerika? Atau, apakah krisis ini justru akan memicu terobosan teknologi yang mengubah permainan? Dan jika Kaan akhirnya gagal mencapai target waktu, bagaimana ini akan mengubah peta kekuatan udara di Timur Tengah dan Asia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda ingin tahu perkembangan terbaru dari nasib Kaan. Dan subscribe serta aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saat kami membahas siapa yang mungkin menjadi pemasok mesin alternatif Kaan jika Amerika benar-benar memblokirnya secara permanen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tajam, tetap kritis, dan selalu perhatikan detail kecil yang menggerakkan roda kekuasaan global.